Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika waj'alna min ibadikas salihin. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, Bapak dan Ibu, jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin Bumi Asri yang dimuliakan Allah, marilah senantiasa kita gerakkan lidah kita untuk mengucapkan alhamdulillah wa syukrulillah atas nikmat-nikmat yang kita rasakan, sebuah anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat hidup dan beribadah di atas muka bumi ini. Mudah-mudahan apa yang kita berbuat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi jalan kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Semoga kelak di yaumil mahsyar kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini antara maghrib dan isya kita akan sedikit membahas tentang Al-Imam Al-Mahdi. Sedikit banyaknya Bapak dan Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, kita pasti sudah mendengar tentang Al-Imam Al-Mahdi. Dan malam hari ini mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sehingga kita semakin kuatlah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, di kalangan umat Islam terkait dengan akan munculnya Al-Imam Al-Mahdi itu ada dua kelompok besar. Yang pertama adalah mayoritas umat Islam yang menyatakan bahwa Imam Mahdi akan muncul di akhir zaman. Ini pendapat mayoritas umat Islam, bahwasanya Imam Mahdi akan muncul kelak di akhir zaman. Artinya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, masih ada sekelompok orang yang menolak kemunculan Imam Al-Mahdi, yang menolak kemunculan Imam Al-Mahdi. Jadi ada yang meyakini Imam Mahdi akan muncul di akhir zaman, dan ada pula kelompok orang yang tidak meyakininya. Dan orang yang tidak meyakininya ini pun bukan orang-orang biasa. Ada juga ulama-ulama yang besar. Namun mayoritas ulama, mayoritas umat Islam menyatakan Imam Mahdi akan muncul. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah,
bagi mayoritas umat Islam yang menyatakan bahwa Imam Mahdi akan muncul di akhir zaman, dan kemunculan Imam Mahdi adalah salah satu dari tanda-tanda akan dekatnya hari kiamat. Itu pun berbeda pendapat ketika membahas tentang siapakah Imam Mahdi itu. Jadi secara garis besar ada dua kelompok. Pertama yang meyakini bahwasanya Imam Mahdi akan muncul, dan yang kedua yang meyakini bahwasanya Imam Mahdi itu tak ada. Kelompok yang mengatakan Imam Mahdi itu akan muncul dan ia adalah salah satu tanda-tanda hari kiamat, dengan banyaknya jumlah mereka pun berbeda pendapat tentang siapakah Imam Mahdi itu. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa Imam Mahdi itu adalah Nabi Isa alaihissalam, yang kita bahas minggu lalu, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Menurut sebahagian orang bahwa Imam Mahdi itulah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa adalah Imam Mahdi, Imam Mahdi adalah Nabi Isa alaihissalam. Apa dalil mereka? Ada sebuah hadis yang berbunyi, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, la mahdiya illa Isa bin Maryam. Tidaklah ada Mahdi kecuali Isa bin Maryam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hanya saja Bapak dan Ibu, hadis ini dinilai para ulama sebagai hadis dhaif. Dinilai para ulama sebagai hadis dhaif. Kemudian yang kedua, Imam Mahdi adalah salah satu khalifah Abbasiyah yang bernama Mahdi. Hadis yang diriwayatkan dalam hal ini adalah dhaif juga. Setelah Nabi Muhammad meninggal, masa itu disebut dengan masa khilafah Rasyidah, atau khalifahnya disebut dengan khulafa Rasyidun. Setelah habis masa khilafah Rasyidah, maka masuklah masa Daulah Umayyah. Ketika habis masa Daulah Umayyah, masuklah masa Ad-Daulah Al-Abbasiyah. Salah satu dari nama khalifah di masa Daulah Abbasiyah adalah Mahdi. Ada hadis-hadis yang menunjukkan itulah Imam Mahdi, tapi hadis itu pun dinyatakan dhaif oleh para ulama. Nah, yang ketiga Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, Imam Mahdi dari keturunan Husain yang akan muncul di akhir zaman mengisi keadilan. Tapi menurut Syekh Muhammad Hasan, seorang ulama dari Mesir, Imam Mahdi ini dari keturunan Hasan, bukan Husain. Artinya dari keturunan mereka, bukan Imam Mahdi bukan Nabi Isa, dan Imam Mahdi juga bukan Al-Khalifah Mahdi yang ada di masa Abbasiyah. Tapi ia adalah keturunan Nabi Muhammad SAW, yang ada berkata dia dari Husain, dan ada pula yang berkata dia dari Hasan. Ini adalah pendapat orang-orang yang menyatakan Imam Mahdi akan muncul. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, adapun orang-orang yang menolak munculnya Imam Mahdi, mereka ada dua alasan. Pertama, mereka mengatakan hadis-hadis tentang Imam Mahdi adalah hadis ahad. Hadis ahad tidak diambil dalam masalah akidah. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kalau dalam ilmu hadis ada pembahasan tentang pembagian hadis. Pembagian hadis dibagi menjadi dua. Yang pertama hadis mutawatir, yang kedua hadis ahad. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan sekelompok orang yang tak mungkin mereka berdusta. Begitulah diriwayatkan dalam setiap tabaqah, sehingga hadis mutawatir ini menunjukkan kebenaran sebuah hadis secara pasti.
Sedangkan hadis ahad menghasilkan dugaan, maka sesuatu yang dugaan tak bisa dibawa kepada ranah akidah. Inilah yang mereka anggap bahwasanya hadis-hadis tentang Imam Mahdi, hadisnya tak sampai pada hadis mutawatir, dia hanya masuk pada hadis ahad. Lalu bagaimana tanggapan oleh ahli sunnah wal jamaah? Tanggapannya adalah hadis mutawatir itu ada dua. Ada mutawatir lafzi dan ada mutawatir ma'nawi. Tidak sedikit para ulama kita menyatakan bahwa hadis-hadis tentang Imam Mahdi sampai pada hadis mutawatir. Dan almarhum Profesor Dr. Abdul Muhdi Abdul Qadir Abdul Hadi, salah seorang dosen di Universitas Al-Azhar, mengatakan dengan yakin bahwa hadis-hadis tentang Imam Mahdi sampai pada derajat mutawatir, maka ini membantah pendapat ini. Yang kedua, hadis-hadis yang menjelaskan tentang Imam Mahdi tidak didapatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Mereka melihat tidak ada nama Imam Mahdi dalam Sahih Bukhari dan Muslim, maka mereka tolak. Lalu apa jawaban para ulama? Imam Bukhari mengatakan, yang kumasukkan di dalam kitabku Sahih Al-Bukhari adalah hadis-hadis sahih, dan banyak kutinggalkan hadis-hadis sahih karena takut kepanjangan, kata Imam Bukhari. Artinya Imam Bukhari pun mengakui ada hadis sahih di luar Sahih Bukhari. Artinya dalam Sunan Abi Daud ada hadis sahih, dalam Sunan Tirmizi ada hadis sahih, dalam Sunan An-Nasai ada hadis sahih, dalam Sunan Ibnu Majah ada hadis sahih. Maka argumentasi orang yang menolak kemunculan Imam Mahdi itu lemah, karena dalil mereka tidak kuat dalam mengingkari Imam Mahdi. Makanya pendapat mayoritas umat Islam, Imam Mahdi itu akan muncul nanti di akhir zaman. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, maka timbullah pertanyaan kita. Siapa ini Imam Mahdi? Ini Bapak dan Ibu, kalau kita melihat kepada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sebelum Nabi Muhammad lahir dan sebelum dinamakan oleh kakeknya Abdul Muttalib dengan nama Muhammad, itu udah ada 7 orang yang anak kecil diberi nama Muhammad. Karena tersebar di masyarakat bahwa nanti ada nabi akhir zaman namanya Muhammad. Semua membuat asalkan lahir anaknya Muhammad. Tetapi Nabi Muhammad ini kelahirannya ada hal-hal yang menakjubkan, menunjukkan kenabiannya, berbeda dengan anak-anak yang lain. Begitu juga Imam Mahdi. Karena Imam Mahdi ini kita yakini akan muncul nanti di akhir zaman, udah banyak orang yang mengaku sebagai Imam Mahdi. Udah banyak orang yang mengaku sebagai Imam Mahdi, banyak sekali Bapak dan Ibu. Nah, kita ingin melihat siapakah sebenarnya Imam Mahdi ini. Kita ingin melihatnya dari penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ada dalam hadis riwayat Abu Daud dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Mahdi min atrati min waladi Fatimah." Mahdi itu muncul dari anak keturunanku melalui jalur keturunan Fatimah. Dari Imam Mahdi itu keturunan dari anak Rasulullah yang bernama Fatimah. Itu indikasi pertama. Jadi tidak sembarangan. Maka keturunan-keturunan Nabi ini Bapak dan Ibu, itu ada datanya. Kalau kita di sini kan yang termasuk Ahlul Bait ini yang sering disebut dengan Habib. Kalau di Mesir itu ada guru kami Syekh Ahmad Umar Hashim. Jadi yang Hashim itulah keturunan-keturunan itu. Hashim. Kalau orang Aceh katanya perempuannya yang Syarifah, yang namanya Syarifah. Itu kalau di Mesir ada kartunya, jadi tidak sembarangan.
Makanya nanti Imam Mahdi itu dilihatlah dari ciri-cirinya. Kalau bukan dari garis keturunan Fatimah, itu dah bukan Imam Mahdi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan dalam riwayat Imam Tirmidzi dan Abu Daud, la tanqadid dunya hatta yamlikal Arab rajulan min ahli baiti yuwati'u ismuhu ismi. Dunia ini tak akan berakhir sampai jazirah Arab dikuasai oleh hatta yamlikal araba rajulun min ahli baiti, sampai jazirah Arab dikuasai oleh seorang dari ahli baitku, namanya menyamai namaku. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Abu Daud. Jadi dunia ini tidak akan berakhir sampai Arab itu dikuasai oleh seorang laki-laki dari ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ciri selanjutnya? Namanya sama dengan namaku. Siapa nama Nabi Muhammad? Muhammad. Maka Imam Mahdi itu nanti namanya adalah Muhammad. Tapi kenapa disebut dengan Mahdi? Mahdi itu artinya adalah manusia yang dapat petunjuk. Imam Mahdi ini dapat petunjuk dari Allah, maka dia pun digelar dengan Al-Mahdi. Tapi nama aslinya adalah Muhammad. Kemudian yuwati'u ismahu ismi wasma abihi isma abi. Kemudian namanya sama dengan namaku, demikian pula nama ayahnya sama dengan ayahku. Namaku sama dengan namanya, nama ayahku sama dengan nama ayahnya. Berarti nama Imam Mahdi itu Muhammad bin Abdullah. Dari ini saja sudahlah jelas saya bukan Imam Mahdi, Bapak dan Ibu. Nama Imamul Autan, ayah saya Sri Indrajaya. Jauh dari ciri-ciri Imam Mahdi. Jadi Imam Mahdi ini namanya Muhammad bin Abdullah. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang langsung memberitakan. Jadi mengutus Imam Mahdi ini penting, Bapak dan Ibu. Sampai dalam satu hadis Rasulullah bersabda, "Lau lam yabqa minad dunya illa yaumun." Kalaulah tidak tersisa dari dunia kecuali satu hari saja, la tawwalallahu dzalikal yaum, maka Allah akan panjangkan satu hari itu. Kemudian Allah mengutus seorang rajulan, seorang laki-laki, yaitu Imam Mahdi, untuk menyebarkan keadilan di dunia ini. Itulah saking pentingnya diturunkannya Imam Mahdi. Sampai-sampai Rasul mengandaikan, andai umur dunia cuma satu hari saja, maka Allah akan panjangkan satu hari itu, dan Allah mengirimkan Imam Mahdi. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allahu a'lam, saya pun tak tahu, saya tidak mendalami. Ada orang-orang yang saat ini menyatakan Imam Mahdi sudah ada, cuma masih disembunyikan. Allahu a'lam. Di mana dia? Allahu a'lam. Yang penting kita kaji dulu ciri-cirinya. Namanya Muhammad bin Abdullah, dan dia dari garis keturunan Fatimah, anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, untuk apa Imam Mahdi ini diutus Allah? Untuk menjadi pemimpin umat Islam di akhir zaman. Untuk menjadi pemimpin umat Islam di akhir zaman. Inilah kemarin yang ditanyakan, bagaimana kita mengenal Nabi Isa nanti di akhir zaman. Yang mengenalkan Nabi Isa di akhir zaman nanti adalah Imam Mahdi. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haqqi
zahirina ila yaumil qiyamah. Qala fayanzilu Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam fayaqulu amiruhum ta'al salli lana fayaqulu la inna ba'dakum ala ba'din umara takrimatallahi hadhil ummah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang berperang membela kebenaran, mendapatkan pertolongan Allah hingga datangnya hari kiamat. Beliau berkata, kemudian akan datang Isa putra Maryam alaihi salam, lalu pemimpin mereka berkata kepada Isa alaihi salam, kemarilah, silahkan anda mengimami kami salat. Lalu Isa alaihi salam menjawab, tidak, sesungguhnya sebagian kalian adalah pemimpin bagi sebagian yang lain sebagai penghormatan dari Allah kepada umat ini. Nah, inilah hadis riwayat Imam Muslim, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Di dalam hadis ini tak ada disebut nama Imam Mahdi. Yang disebut hanya amiruhum, pemimpin mereka. Lalu bagaimana umat Islam yakin kalau ini adalah Imam Mahdi? Maka memahami satu hadis memerlukan hadis-hadis yang lain. Kalau dalam riwayat Imam Muslim ini tidak ada disebutkan nama Imam Mahdi, yang disebutkan hanya pemimpin umat Islam, maka untuk mengetahui siapa pemimpin itu bisa kita lihat dalam riwayat oleh Al-Haris dalam musnadnya, dan Ibnu Qayyim mengatakan sanadnya jayyid. Apa bunyinya? An Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilu Isa bin Maryam, turunlah Nabi Isa alaihi salam, fayaqulu amiruhum al-Mahdi, maka berkatalah pemimpin mereka yaitu al-Mahdi. Jadi memang di dalam riwayat Imam Muslim nama Imam Mahdi tak disebutkan, tapi hadis yang sama dalam riwayat Al-Harith dalam musnadnya itu disebutkan nama Al-Imam Al-Mahdi. Maka pemimpin umat Islam nanti di akhir zaman ini itulah yang disebut dengan Al-Imam Al-Mahdi. Dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyatakan hadis ini sahih. Artinya menamakan pemimpin akhir zaman dengan Mahdi itu kualitas hadisnya adalah sahih. Tapi kalau kita buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim, maka tidak didapatkan nama Al-Mahdi. Nama Al-Mahdi itu didapatkan dalam riwayat-riwayat yang lain. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kepemimpinan Imam Mahdi, nanti kan Imam Mahdi menjadi pemimpin. Kepemimpinan Imam Mahdi adalah kepemimpinan yang dijanjikan. Dari Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kenabian akan menyerta kalian selama Allah menghendakinya. Ini Rasulullah berbicara kepada sahabat. Kenabian akan selalu bersama kalian selama Allah menghendakinya. Tapi kalau Allah sudah menghendaki Nabi Muhammad meninggal dunia, ya habis kenabian. Maka setelah kenabian apa? Kemudian Allah mengangkat kenabian itu bila ia hendaki. Kemudian akan datang khilafah sesuai dengan jalan kenabian dalam waktu Allah menghendaki. Maka setelah kenabian, maka muncullah namanya khilafah. Khilafah Rasyidah, di mana disebutkan bahwa khilafah Rasyidah ini usianya itu sekitar 30 tahun. 30 tahun. Itulah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itulah 30 tahun disebut dengan khilafah Rasyidah. Jadi Rasul memang sudah mengatakan setelahku nanti adalah masa khilafah. Nah, setelah masa khilafah apa yang terjadi? Kemudian Allah mengangkatnya, maksudnya mengangkat kekhilafahan apabila menghendakinya. Kemudian akan datang kerajaan yang menggigit dalam waktu yang Allah kehendaki.
Setelah masa kekhilafahan, datanglah nanti masa raja-raja yang menggigit, raja-raja yang zalim. Lalu kemudian Allah mengangkatnya dan menggantinya dengan kerajaan yang memaksakan kehendak. Lebih parah lagi, bukan cuma menggigit, memaksakan kehendak, membunuh dan lain sebagainya. Kemudian akan datang khilafah sesuai dengan jalan kenabian. Hadis riwayat Imam Ahmad. Inilah kalau kita urutkan, masa kenabian sudah berlalu, khilafah sesuai dengan jalan kenabian telah berlalu, masa kerajaan yang menggigit, kerajaan yang memaksakan kehendak, baru nanti di akhir khilafah sesuai dengan jalan kenabian. Siapa di situ nanti pemimpinnya? Imam Mahdi. Maka setelah nanti Dajjal mati, Ya'juj dan Ma'juj habis, maka disitulah ada masa 7 tahun khilafah. Di masa itulah kepemimpinan Imam Mahdi damai semua, damai semua, sampai-sampai 2 orang pun tidak ada yang saling berselisih. Setelah 7 tahun itu nanti barulah Allah kirimkan angin. Setiap orang yang beriman terkenalah angin itu. Siapa yang terkena angin itu maka dia akan meninggal dunia. Sampai akhirnya yang di dunia ini hanyalah orang-orang kafir, dan merekalah nanti yang akan menyaksikan kejadian hari kiamat. Maka di antara nikmat yang diberikan Allah kepada orang beriman, Allah tidak melihatkan ngeri dahsyatnya hari kiamat di hadapan orang-orang yang beriman. Dikirimkanlah angin-angin, meninggallah semua, sampai yang di dunia ini hanya diisi oleh orang-orang kafir, dan merekalah yang menyaksikan nanti hari kiamat. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kapan Imam Mahdi ini akan turun? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakhruju fi akhiri ummati al-Mahdi." Akan keluar di akhir umatku namanya Al-Mahdi. Maka akhir zamanlah Imam Mahdi itu. Apa tanda-tandanya Imam Mahdi nanti keluar? Yusqihillahul ghaisa. Artinya adalah Allah Ta'ala menurunkan banyak hujan. Sebab sebelum Imam Mahdi itu akan terjadi kemarau panjang sekitar 3 tahun lebih. Maka muncul nanti Imam Mahdi, maka Allah turunkan hujan. Wa takhrujul ardu nabataha. Lalu kemudian bumi mengeluarkan banyak tumbuhan. Artinya sebelum munculnya Imam Mahdi itu kemarau panjang. Orang menanam di tanah pun tak ada yang tumbuh lagi. Kalau kita sekarang masih tumbuh lagi. Tanamlah sekarang tebu, kepala atasnya saja udah tumbuh. Berarti belum datanglah masa itu. Karena Imam Mahdi akan datang setelah masa ada kemarau panjang, tanah tak bisa lagi ditanam-tanami. Wa yu'til mala sahahan wa taksurul masyiyah wa ta'zumul ummah. Dia memberi harta dengan adil. Sebelum Imam Mahdi, kezaliman yang sangat luar biasa. Hewan ternak menjadi banyak dan umat manusia menjadi mulia. Berarti sebelum datangnya Imam Mahdi ini, kemarau panjang, tanah tak lagi subur, kemudian banyak yang zalim dalam menggunakan harta, hewan ternak sedikit, kemudian manusia dihinakan. Maka datanglah Imam Mahdi di akhir zaman. Allah turunkanlah air hujan, pohon tanah pun subur, kemudian harta yang halal pun nanti banyak, kemudian hewan ternak pun banyak, dan umat ini pun menjadi mulia. Jadi Imam Mahdi diturunkan Allah untuk mengembalikan kemuliaan. Maka nanti kehidupan di masa Imam Mahdi begitu luar biasa tentramnya sebagaimana di masa kenabian.
keadilan, tidak ada kezaliman, itu berjalan selama 7 tahun. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana mengenal Imam Mahdi? Nah, kalau tadi secara ini sudah ada nama Muhammad, ayah Abdullah, dari keturunan Fatimah. Lalu bagaimana lebih ini lagi mengenal Imam Mahdi? Ada sebuah riwayat, Abdullah bin Safwan berkata, telah mengabarkan kepadaku Hafsah bahwa dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rumah ini, Masjidil Haram maksudnya, akan senantiasa diperangi oleh sekelompok pasukan yang akan memeranginya. Jadi Masjidil Haram itu nanti akan diperangi, sehingga ketika mereka berada di biada, nama tempat, maka mereka yang berada di tengah-tengah ditenggelamkan ke dasar bumi, sehingga orang yang berada di barisan pertama menyeru kepada orang-orang yang berada di barisan terakhir, hingga mereka tenggelam semuanya, dan tidak ada seorang pun yang tersisa, melainkan yang tersisa itu akan menceritakan kabar mereka. Maka nanti Bapak dan Ibu, Masjidil Haram itu akan diserang. Semua orang akan menyerang pemimpin umat Islam yang ada di situ. Kapan bertambah keyakinan orang kalau itu Imam Mahdi? Ketika mereka melihat semua orang ingin membunuh Imam Mahdi. Tetapi Allah Ta'ala memberikan kemenangan kepada Imam Mahdi tanpa harus terjadi perperangan. Makanya Syekh Muhammad Hasan mengatakan, saat muncul Imam Mahdi, pasukan mendatanginya untuk membunuhnya. Semua pasukan-pasukan ingin membunuh Imam Mahdi. Lalu Allah menolongnya dengan pertolongan qadarian. Maksud pertolongan qadarian, tidak terjadi perperangan, pertumpahan darah antara Imam Mahdi dengan mereka, akan tetapi Allah Ta'ala matikan musuh-musuh Imam Mahdi. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi, satu persatu mereka ditenggelamkan ke dasar bumi. Itulah maksudnya kemenangan qadarian. Imam Mahdi tidak berperang dengan mereka, tetapi Allah kalahkan musuh-musuh Imam Mahdi. Mereka tenggelam sampai ke dasar bumi, dan orang-orang yang beriman melihat itu semakin kuatlah keyakinan mereka, oh memang inilah Imam Mahdi. Maka itulah nanti puncak dari tanda Imam Mahdi. Jadi kalau masih perang, menang perang, berarti belum Imam Mahdi lah itu. Tapi kalau menang pertolongannya karena Allah, sebagaimana dulu mungkin ada Toyron Ababil, tetapi ini musuh-musuh Imam Mahdi, musuh-musuh Islam, Allah tenggelamkan ke dasar bumi. Maka dengan itu mereka yakinlah, oh ternyata inilah dia yang namanya Al-Imam Al-Mahdi. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu keyakinan kita adalah akan munculnya Imam Mahdi. Walaupun munculnya Imam Mahdi tak disebutkan dalam Al-Quran, akan tetapi disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Imam Mahdi nanti akan datang ketika kezaliman merajalela, harta haram meluas, maka Imam Mahdi lah nanti yang menghabiskan ini semua, sehingga Imam Mahdi menjadi pemimpin yang adil, yang menyebarkan kedamaian, harta halal berkembang semuanya, seakan-akan kehidupan di sana adalah di masa kekhilafahan yang sesuai dengan masa kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kehidupan itu sekitar 7 tahun, barulah nanti dikirimkan angin yang setiap manusia akan meninggal dunia. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, maka dulu pernah kami ketika sekolah ibtidaiyah, guru kami menceritakan nanti Imam Mahdi ketika di akhir zaman akan berkhutbah di kota Mekah. Seluruh umat manusia saat itu akan menyaksikan Imam Mahdi. Maka kami terpikir, gimana kami bisa melihat Imam Mahdi? Padahal kami di Indonesia, Imam Mahdi nanti di kota Mekah. Maka ternyata sekarang ini sudah terjawab lah. Berarti live streaming lah nanti itu Bapak dan Ibu. Pas khutbah itu banyak yang live streaming nanti, maka kita pun di Indonesia bisa melihat Imam Mahdi. Wallahu a'lam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ini yang dapat saya sampaikan. Bagi Bapak dan Ibu yang pernah membaca cerita tentang Imam Mahdi, silahkan disampaikan untuk kita, menambah wawasan keilmuan kita. Mungkin Bapak dan Ibu juga ada yang ingin bertanya, kami persilahkan.
Bismillah. Waalaikumsalam. Dulu kita telah mempelajari Ya'juj Ma'juj, kemudian ada Dajjal, sekarang yang Mahdi. Kira-kira melihat situasi yang Ustaz kembali sini, bagaimana urutannya kira-kira Ustaz? Baik. Dari yang Ya'juj, kemudian ada Dajjal, sekarang yang Mahdi. Kira-kira mana urutannya? Kira-kira ada. Terima kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Turun datang muncul Dajjal selama 40 hari itu, dan saat itu juga turun Nabi Isa alaihissalam, dan saat itu juga Imam Mahdi sudah ada. Makanya Imam Mahdi bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Dan Imam Mahdi saat itu berposisi sebagai pemimpin umat Islam. Ketika Nabi Isa alaihissalam sudah membunuh Dajjal, maka tantangan berikutnya adalah Ya'juj dan Ma'juj. Disitulah Nabi Isa alaihissalam dan Imam Mahdi kewalahan juga lah menghadapi Ya'juj dan Ma'juj. Dan yang membunuh Ya'juj dan Ma'juj ini bukan Imam Mahdi dan bukan Nabi Isa. Bagaimana matinya Imam Ya'juj dan Ma'juj? Ini dikirimkan Allah Subhanahu wa taala, tentara-tentara Allah untuk mematikan Ya'juj dan Ma'juj ini. Jadi Dajjal dibunuh Nabi Isa, dan saat itu Imam Mahdi juga sudah ada menjadi pemimpin dunia saat itu. Barulah setelah mati Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj tantangan berikutnya. Setelah mati Ya'juj dan Ma'juj ini dengan tentara yang dikirimkan oleh Allah, barulah setelah itu damailah dunia yang selama 7 tahun itu. Jadi itu waktunya hampir bersamaan sebenarnya. Karena Dajjal ini cuma sedikit saja, 40 hari saja. Sedangkan Nabi Isa turun selama 7 tahun. Jadi jarak antara 7 tahun itu disitulah pembunuhan Dajjal, disitulah ada Ya'juj dan Ma'juj. Barulah datang masa 7 tahun, masa khilafah yang sangat tentram itu. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah nanti Nabi Isa akan diturunkan Allah ke dunia ini. Sebagaimana kita ketahui, Nabi Isa ini yang dianggap Tuhan oleh kaum Nasrani. Ini syariat beliau nanti akan turun. Sedangkan kita ini semua yang ada sekarang ini adalah umat baginda Rasulullah SAW, Nabi Muhammad. Yang pertama. Kemudian yang kedua, pembagian tugas Nabi Isa dengan Al-Mahdi ini bagaimana? Sedangkan Al-Mahdi sebagai pemimpin, kemudian Nabi Isa ini apa di bawah Al-Mahdi, atau memang Al-Mahdi pemimpinnya Nabi Isa? Terima kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tadi pertanyaan, Pak. Nabi Isa alaihissalam itu turun tidak membawa syariat. Dia turun sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia turun sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak membawa syariat yang baru karena tidak ada nubuah setelah kenubuahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hikmah dari turunnya Nabi Isa yang kita sudah bahas kemarin? Ingin menghancurkan salib. Artinya Nabi Isa yang langsung menghancurkan salib-salib itu. Yang selama ini orang itu menuhankan Nabi Isa, maka Nabi Isa yang langsung menghancurkannya. Nah,
Imam Mahdi inilah menjadi pemimpin. Makanya tadi ketika Imam Mahdi menyuruh Nabi Isa sebagai untuk sholat bersama mereka, Nabi Isa kan menolak. Udah, kalian adalah pemimpin satu dari yang lainnya. Karena Nabi Isa pun itu mengikut kepada Imam Mahdi. Dan memang ada tugas masing-masing. Kayak Dajjal itu memang tugas Nabi Isa alaihissalam. Sampai ada dalam riwayat disebutkan bahwa di zaman Nabi Muhammad sudah bertemu dengan Dajjal, dan Nabi Muhammad mengatakan, wahai Dajjal, andai aku yang diperintahkan Allah untuk membunuhmu, akan kubunuh kau saat ini. Tapi karena aku bukan tugasku untuk membunuhmu, maka aku tidak membunuhmu, kata Nabi Muhammad. Maka oleh karena itu, karena Nabi Isa lah yang nanti punya tugas membunuh Dajjal, maka itulah nanti turunnya Nabi Isa untuk menghabisi Dajjal. Dan Nabi Isa itu nanti ikut dengan pasukan Imam Mahdi. Wallahu a'lam. Ya Pak. Sedikit aja Pak Ustaz. Jadi tadi kan menyampaikan Imam Mahdi dan Nabi Isa hampir bersama masanya. Dan diperkirakan 7 tahun. Apakah Nabi Isa dan Imam Mahdi itu akan wafat karena angin sepoi-sepoi tadi? Setelah 7 tahun dia akan berakhir. Baik. Kemudian datanglah angin sepoi-sepoi tadi. Ya. Apakah waktu itu akan mati dua-duanya? Baik. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, Imam Mahdi dan Nabi Isa akan wafat. Apakah Nabi Isa alaihissalam dan Imam Mahdi akan wafat dengan angin itu? Allahu a'lam. Saya pun tak mendapatkan riwayat bahwa Imam Mahdi dan Nabi Isa itu akan meninggal dengan kena angin itu. Hanya saja disebutkan itu bahwa setelah mati Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj, maka ada 7 tahun barulah dikirimkan angin itu untuk orang beriman. Maka ada 2 kemungkinan. Kalau kaji kemungkinannya, bisa jadi Nabi Isa dan Imam Mahdi meninggal pada jarak 7 tahun ini, tapi pastinya Nabi Isa alaihissalam dia akan meninggal sebelum 7 tahun. Karena memang jatah Nabi Isa 7 tahun. Pasti sebelum 7. Artinya kalau Nabi Isa dia meninggal itu kan 7 tahun cuma jatahnya turun itu, dan sebelum 7 tahun setelah kedamaian itu Nabi Isa sudah meninggal. Jadi kalau Nabi Isa dia tidak meninggal karena angin itu, karena angin itu dikirimkan setelah 7 tahun, dan Nabi Isa nampaknya dari riwayat-riwayat ini meninggal sebelum 7 tahun itu. Cuma kalau berita tentang Imam Mahdi, tak saya dapatkan berapa umur Imam Mahdi yang meninggal dunia. Kalau Nabi Isa, kuat pendapat saya sebelum 7 tahun sebelum angin itu datang, Nabi Isa sudah meninggal dunia. Tapi Imam Mahdi belum didapatkan berapa tahun beliau hidup di dunia ini. Wallahu a'lam. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam hari ini bermanfaat untuk kita. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita dari fitnah-fitnah Dajjal dan dari cikal bakal Ya'juj dan Ma'juj. Semoga kiranya kita nanti menjadi hamba-hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berkumpul di masjid di rumah Allah, dan kelak nanti di akhirat berkumpul juga di surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن
fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.